Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera dan sukacitanya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan tentang ketulusan hati. Nah, kita semua tahu bahwa dalam hati manusia, ya, tersimpan berbagai banyak hal dan tentu orang lain susah untuk mengetahuinya. Tetapi Allah mau dengan cara kerjanya yang luar biasa justru kita diubahkan itu melalui memperbarui apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi barangkali orang di luar Tuhan memperbaiki itu dengan sesuatu mendandani dirinya agar nampak berbeda. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan sendiri yang mendandani hati kita dengan firman-Nya, kemudian melahirkan satu perilaku gaya hidup yang tentu berbeda dari banyak orang. Nah, salah satu hal yaitu mengenai ketulusan hati. Nah, kata tulus itu diartikan sebagai jujur, kemudian tidak pura-pura, tidak serong, bersih. Ya, bersih itu artinya ya tidak terkamiri, tidak apa, tidak terisi oleh hal-hal yang lain. Juga bisa diartikan tidak memiliki motivasi yang tersembunyi. Apakah hal ini mudah? Ya, tentu di zaman ini menjaga ketulusan hati itu tidaklah begitu mudah ya. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita sudah bekerja begitu rupa, kita mendapati satu kondisi yang tidak sesuai harapan. Kita menjaga kejujuran, tetapi rupanya apa yang kita harapkan tidak terjadi. Di tengah situasi yang susah, justru banyak orang yang tidak peka. Itu semua mempengaruhi ya kondisi hati kita dan kita harus memperjuangkan ketulusan hati itu rupanya tidak mudah. Nah, di Mazmur 73, di mana Mazmur ini ditulis oleh Asaf gitu ya. Kita tahu Asaf itu siapa? Yaitu divisi penyembahannya Raja Daud. Jadi bagaimana orang ini begitu dekat dengan hadiratnya Tuhan di dalam puji-pujiannya. Ketika memuji Tuhan katanya hadiratnya turun luar biasa. Tetapi rupanya persoalan ketulusan itu bukan hal yang mudah. Bahkan bagi seorang Asaf pun yang namanya ketulusan hati itu sesuatu yang benar-benar menjadi pergumulannya dan harus diperjuangkan. Di Mazmur 73 ini Asaf dengan kejujurannya menulis keluh kesah hatinya dan mengajarkan kepada kita tentang ketulusan ini. Ya, di Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya, ya, ayat 1 itu dibuka dengan demikian, dengan begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dan lain sebagainya. Ayat 3 dan sampai ayat 12 itu menceritakan bagaimana keluh kesah hatinya ya, yang melihat antara kondisi hidupnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan Asaf ini melihat bagaimana seolah-olah.
orang yang tidak kenal Tuhan, mengambil jalan pintas, hidupnya seenak saja, seenaknya saja, tapi mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih mapan, segala keinginannya terpenuhi. Nah, kita melihat dari ayat 1, gitu ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di sini diberikan satu hal yang Asaf ajarkan, bahwa ketulusan hati itu merupakan syarat utama seseorang bisa dipuaskan oleh kebaikan. Jadi hati kita bisa dipenuhi dengan kepuasan untuk menilai Tuhan itu baik. Itu ketika kita tidak punya komparasi yang lain. Kita tidak punya kecemburuan yang lain. Kita sedang merasakan ketidakpuasan karena hal-hal yang lain di luar Tuhan. Jadi kita bisa bilang bahwa hati kita yang hanya tertuju bahwa kita hanya dipuaskan oleh Dia, itu yang dimaksudkan dengan ketulusan hati. Ketika kita masih mencari sumber mata air yang lain untuk bisa membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat kita puas di luar Tuhan, kita tidak memiliki ketulusan hati. Nah, orang yang tidak tulus hati, mungkin pada suatu saat dia bisa berkata, Tuhan itu baik, engkaulah kepuasanku. Tapi pada saat yang lain, ketika mereka mengalami hal-hal yang baik, tidak sesuai dengan keinginannya, maka orang itu mudah sekali mengeluh, mudah sekali bersungut-sungut, bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan. Kita lihat dengan clear gitu ya, bagaimana perilaku orang Israel gitu ya. Pada saat Tuhan membuat mujizat, mereka luar biasa untuk memuji-muji Tuhan. Tapi di sisi yang lain, ketika mereka tidak makan roti, mereka tidak makan daging, mereka kekurangan air, mereka dengan mudah menyalahkan orang, bersungut-sungut, menyatakan ketidakpuasannya, dan lain sebagainya. Itu contoh ketidaktulusan. Nah, ayat 2-12 dituliskan bagaimana suasana hati pemazmur ini yang cemburu terhadap orang-orang fasik. Jadi kalau kita lihat kondisinya sama persis dengan sekarang ini, ya, di tengah kondisi yang sulit, saya mengajar gitu ya, banyak lulusan yang mengeluh sulitnya mencari pekerjaan, harga-harga kebutuhan yang terus merangkak naik, beban hidup yang semakin besar. Pada sisi yang lain, kita lihat contoh pejabat, keluarga pejabat dengan mudah memperoleh sesuatu yang mereka inginkan, bahkan memiliki gaya hidup yang seperti bumi dan langit, gitu ya. Itu tentu ketika kita berpaling sedikit saja pandangan kita ke mereka, ada satu ketidakpuasan, bahkan kemarahan hati, gitu ya. Dan sekarang ini bagaimana orang sudah tidak segan lagi, ya, mencela, mencaci maki, merendahkan pemimpin dan lain sebagainya, karena memang dari cara hidupnya tidak menunjukkan satu rasa empati terhadap rakyatnya. Jadi itu sama seperti yang dirasakan oleh Asaf ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 kita diajar, ketika kita memiliki satu kecemburuan, satu ketidakpuasan, kita melihat bagaimana orang di luar Tuhan hidupnya jauh lebih baik, dan itu tersimpan dalam hati kita. Itu tentu memiliki dampak yang negatif. Ya. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Jadi Asaf ini sampai bilang seperti itu. Gitu ya. Apa yang kita simpulkan ketika kita memiliki hati itu atau perasaan itu? Kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita.
Seolah-olah kita merasa sia-sia saja, saya ikut Tuhan kok begini-begini saja. Hati-hati saudara, ketika pikiran kita sudah menyimpulkan seperti itu, sesungguhnya kita sedang kehilangan nilai kemuliaan Allah atas pilihan dan panggilan kita. Sementara yang dulu kita sudah menetapkan bahwa saya mau mengikut Tuhan, saya mau tinggal di dalam panggilan kemuliaan Tuhan. Ya. Kemudian yang ayat yang ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pada pagi hari ini kita bangun pagi, kita menikmati hadirat Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita bisa berdoa, membela negeri dan bangsa ini tentu ada damai sejahtera dan sukacita. Tetapi ketika hati kita diisi dengan ketidaktulusan, hati kita diisi dengan kecemburuan, kemarahan, ketidakpuasan, kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita sejati. Saat-saat yang indah bersama Allah itu tidak kita dapatkan lagi. Kita sedang menjalani satu hari dengan hati yang kosong, hati yang marah, hati yang dipenuhi dengan ketidakpuasan. Oh, saudaraku, tentu itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Bahkan itu sesuatu yang harus kita tolak. Begitu indahnya zaman Tuhan, kita merasakan kasih-Nya itu yang membuat kita mampu berjalan pada hari ini bersama Tuhan yang hidup. Ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Ketika kita memiliki hati yang dipenuhi dengan ketidaktulusan, orientasi dan fokus kita kepada sesuatu di luar Tuhan yang seolah-olah mereka jauh lebih baik. Sesungguhnya kita tidak sedang mewariskan warisan iman kepada anak cucu kita. Kita sedang berjalan, mengambil jalan orang-orang fasik. Kita menjadi bagian mereka, tetapi kita tidak mewariskan iman kepada anak-anak kita. Ayat yang 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mata. Hidup kita menjadi terhalang. Pandangan Tuhan, visi Tuhan menjadi berhenti. Kita memiliki pergumulan batin yang tidak terselesai. Kalau seandainya kita menaruh cemburu, kita menaruh ketidakpuasan pada sesuatu yang barangkali mereka tidak merasakan, kita sedang apa namanya? Berusaha menjaring angin. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang justru merusak diri kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku, mari sekalipun kita melihat satu kondisi yang sama persis dengan apa yang dialami oleh Asaf Mazmur ini, tetapi jangan sampai kita bergeser hati kita untuk senantiasa tinggal di dalam Allah. Di ayat yang ke-17 di situ, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Itu semua berhenti. Pikiran kita yang cemburu, hati kita yang tidak tulus, persoalan batin yang meledak-ledak untuk mengeluarkan satu ketidakpuasan, itu bisa terhenti manakala kita hadir di tempat kudusnya Tuhan. Kita buat mengerti bagaimana akhir dan kesudahannya ketika orang-orang fasik hidup sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, mari hati kita dan hasratnya dipuaskan hanya oleh Tuhan saja. Kita datang berdoa kepada Tuhan.